belum bergabung bisa segera bergabung. Kita tunggu 5 menit lagi ya Bapak Ibu, supaya yang lain yang belum bergabung bisa bergabung. Loh, anu Mas, Kopdes, Koperasi Desa. Itu anu ono sing kurang sithik foto musdes Mas. Nek anu dirang-dirang ke aku tak perlu ngene. Suka. Dan putusan apa belum masih standar ora diangkat. Oke, makasih. Siap. Yes, sun. Mbak Dek ini wis medun Pak Camat, Mbak. Paling mantep. Ya. Nggih. Oh iya. Mama apa? Halo. Mama apa? Sastaran nggih, Mbak. Iku nganu Mas. Kopdes, Koperasi Desa. Kurang itu foto musdes. Kirim aku tak perlu. Nah, foto musdes sekarang itu video foto terus apa? Tapi soal yo. Wes kira jajan, Mak. Kurang mau kirim aku. Daripada lu mudun di LH sapa? Anggo fotone profile apik no. Di LH iki sapa? Programnya. Fotonya profil wedok kok. Pede sekali Mbak ini. LH. Sing mau ini tidak saka Bapeda. Sing mau ini Bapeda. Sing mau ini saka Bapeda. Masih mana gini? Programnya saka. Gimana? Nah, ini mesti update soalnya. Nah, itu musim poin yang miliknya Mas Soleh yang TPI. Iya. Nah, dia yang konak yang beli itu tentang kamu lihat aja lu. Langsung diisi di Bitly. Beli.
Puspasari. Ngono lho, ya Allah lali. Puspa. Orang pas berbaik nama aku tidak ada. Kita nasi jawaban sih. Pada naik berapa? Kapan langsung ke poin kita. Kan? Garak, garak, foto air. Ada kau mau garak kemana sampai garak? Oh, sampai ini ada super. Garak kenapa kan dia sama dia? Tanpa syarat. Kita lihat ya jawaban dari Sobat Better
Baik, Bapak Ibu, sudah cukup kelihatannya. Nanti kalau memang ada yang belum bergabung, nanti mungkin bisa menyusul. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Meskipun mohon maaf ini tadi mendadak dan juga mohon maaf kemarin hari Senin yang sedianya acara ini akan kita laksanakan kita tunda karena kemarin hari Senin ada tugas mendesak dari Pak Kepala Bapperida kepada kami sehingga daripada kami mikir dua hal terus kemarin kami putuskan untuk ditunda. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Eh, Agenda kita hari ini sebagaimana undangan sudah disampaikan adalah kita akan membahas tentang penyelesaian menu e-walidata dalam SIPD. Sebagaimana kita sudah beberapa kali melakukan rapat semenjak tahun kemarin, kemudian akhir tahun kemarin kita juga sudah melaksanakan rakor terkait hal ini. Eh, eh, Hari ini akan kami sampaikan istilahnya dinamika ya Bapak Ibu. Ini kan juga hal baru yang yang menjadi kebijakan Kemendagri dalam proses tidak hanya dalam proses pengisian menu e-walidata dalam SPD, namun ini juga terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Baik perencanaan pembangunan daerah untuk yang sifatnya 5 tahun, Remstra PD dalam ini penjenengan semua, maupun dalam penyusunan Renja PD tahun 2026. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mungkin akan mengingatkan sedikit pada Bapak Ibu terkait dengan Nun sewu, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ada telepon tadi dari Pak Kepala Bidang. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali bahwa pada akhir tahun kemarin, kami sudah mengirimkan surat ini Bapak Ibu. Surat Kepala Bapperida Kabupaten Pati terkait dengan pengisian DSSD dalam SIPD tanggal 20 Desember 2024. Yaitu dengan penekanan bahwa pengisian DSSD tahun 2023 sampai dengan 27 Desember 2024 dan pengisian DSSD tahun 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Oke. Nah, sampai saat ini sesuai dengan pantauan kami di menu e-walidata masih sedikit sekali dari teman-teman perangkat daerah yang mengisi.
Nah, kemudian dalam rapat-rapat sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa informasi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa DSSD ini akan digunakan sebagai dasar kita untuk dalam tanda kutip ya, mengambil subkegiatan karena DSSD ini kan terkait dengan subkegiatan. Mengambil subkegiatan dalam proses perencanaan, jadi proses input perencanaan bangunan dalam SIPD. Dan setelah kemarin kami mendapat sosialisasi terkait dengan pengisian SIPD, utamanya di menu Renstra PD, ternyata betul Bapak Ibu, ketika DSSD itu belum terisi, maka kita belum dapat mengisikan DSSD, mengisikan atau mengambil sub kegiatan yang akan kita pakai dalam Renstra PD. Nah, kemudian untuk Renja PD tahun 2026 itu nanti akan menarik baik program, kegiatan maupun sub kegiatan dari menu Renstra PD. Sehingga kalau di Renstra PD itu nanti sub kegiatannya tidak ada, ya otomatis nanti tidak bisa ditarik ke Renja PD. Itu mungkin yang menjadi informasi terbaru bahwa saat ini menu e-walidata betul-betul digunakan dalam proses perencanaan di SIPD. Baik, kalau sekarang kita mengatakan SIPD-nya Bangda maupun SIPD-nya Datin, dua-duanya akan bersinergi. Jadi nanti isian di SIPD Bangda akan ditarik langsung ke SIPD Datin. Dalam hal ini mungkin kita nyebutnya SIPD RI ya, kalau di Bangda itu sipd.mandagri.go.id, tapi kalau yang di Bangda kita di Datin biasanya kita SIPD RI yang kemudian digunakan dalam proses penganggaran. Sehingga konsekuensinya Bapak Ibu, panjenengan diharapkan segera untuk menyelesaikan pengisian DSSD sesuai dengan surat itu adalah tahun 2023 dan 2024. Kalau menurut ini ya, asumsi saya kan kita sudah berkali-kali diajari apa ya, sosialisasi sama kami terkait dengan tata cara pengentrian menu e-walidata dalam SIPD. Saya kira kemarin kan kita sudah tahapan yang sudah kita lakukan adalah melakukan disable DSSD. Nanti yang panjenengan isikan adalah data-data yang tidak dilakukan disable berarti kan. Data-data yang tidak dilakukan disable. Terutama, ini saya dimarahi Mas Bas nanti, terutama data-data yang terkait dengan subkegiatan yang akan panjenengan gunakan. Sebagaimana kan sering kita selalu diskusikan pada saat kita pertemuan terkait dengan e-walidata kan selalu saya sampaikan bahwa terutama adalah data-data dalam DSSD, variabel data dalam SIPD yang digunakan atau yang terkait dengan subkegiatan yang akan panjenengan gunakan. Nah, sebelum nanti kita berlanjut, monggo disampaikan apakah perlu kami mengingatkan lagi bagaimana caranya kita mengentry menu e-walidata. Monggo ini saya pengen tahu. Tapi asumsi saya panjenengan masih ingat bagaimana tata cara mengentry data dalam menu e-walidata. Kemarin juga sudah disampaikan Mas Baskoro untuk akun dan passwordnya sudah disampaikan. Kalau nanti lupa ya nanti minta lagi ke Mas Baskoro juga bisa. Tapi
menurut pantauan kami sih sudah ada beberapa yang mengisi ya, Mas Bas ya. Sudah ada sebagian yang mengisi. Saya kira bisa penjelasan lanjutkan. Monggo untuk ini bagaimana? Monggo yang mungkin salah satu bisa menyampaikan. Perlu kita refresh lagi tata caranya atau bagaimana? Kayak kemarin sih sudah ada videonya sih dari Mas Baskoro. Monggo disampaikan, bisa mungkin di chat juga enggak apa-apa. Ini dari Di refresh saja, Mas. Kecamatan Cerua hadir. Kalau tidak ada yang menyampaikan, saya anggap ini bisa kita lanjutkan ya. Berarti teman-teman masih ingat tata caranya bagaimana kita mengisi di menu DSSD. Di refresh saja. Sesuai dengan nanti dicek lagi nih suratnya bahwa yang harus kita isi sekarang adalah untuk tahun 2000, capaian untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, setelah nanti penjenengan selesai mengisi, nanti kita sepakati waktunya, kami akan minta untuk dilakukan verifikasi oleh baik wali data maupun pembina data, yaitu Diskominfo dan BPS. Untuk nantinya setelah terverifikasi nanti akan kita lakukan penyebarluasan data. Nah, setelah nanti kita mengupload surat keputusan penyebarluasan data, maka penjenengan baru bisa mengambil atau menggunakan sub kegiatan yang ada di SIPD yang data DSSD-nya sudah terisi. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya inti pertemuan kali ini adalah itu Bapak Ibu. Untuk waktunya begini. Timelinenya ya. Timeline ini kan penjenengan nanti kan tahapannya setelah menyelesaikan penginputan dalam DSSD wali data, nanti penjenengan dapat melakukan inputting di menu Renstra PD yang setelah ini akan kami sampaikan tata caranya. Nah, tadi informasi dari Mas Ipong bahwa nanti sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2026 sekaligus dilaksanakan musrenbang RPJMD dan sebelumnya akan dilaksanakan forum perangkat daerah yang juga forum perangkat daerah untuk Renja PD dan Renstra PD, itu isian di SIPD itu harus sudah terisi. Nah, tentatif pelaksanaan forum PD, ini tentatif ya, tentatif pelaksanaan forum PD itu akan dilaksanakan pada tanggal, ini tentatif ya, bisa maju bisa mundur, akan dilaksanakan pada tanggal 14 atau 15, 14 dan 15. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak kemudian terpancang pada batas akhir pengisian. Harapan kami untuk DSSD ini kan ini tanggal 30 April. Harapannya ini nanti sudah bisa penjenengan sudah bisa menyelesaikan pengentrian untuk DSSD. Ya, nanti minggu depan tanggal hari Kamis berarti tanggal 7. 8. Mungkin tanggal 8 penjenengan bisa selesaikan pengisiannya. Syukur-syukur kalau sebelumnya bisa diselesaikan. Karena kita semakin cepat kita menyelesaikan pengisian DSSD Bapak Ibu, kita akan dapat segera mengisi menu Renstra PD untuk sub kegiatannya. Kalau programnya masih bisa ya Mas ya.
Kalau programnya nanti masih bisa. Jadi nanti programnya bisa penjenengan isi dulu. Kemudian untuk sub kegiatannya, nah sub kegiatannya yang program kegiatannya sudah bisa diisi. Tapi karena di SSD penjenengan belum terisi, terutama data-data yang terkait dengan sub kegiatan penjenengan, maka penjenengan belum bisa mengisi mengisi atau mengambil menu sub kegiatan. Permasalahannya ini, sehingga ya semakin cepat semakin baik. Saya misalnya rapat ini memutuskan misalnya hari Selasa sudah bisa selesai, malah saya terima kasih. Nah, setelah itu nanti kami bisa sebenarnya nanti paralel juga nanti untuk kami untuk verifikasi datanya dengan Kominfo dan BPS nanti juga kami paralel. Mungkin mulai hari Senin sudah akan kami komunikasikan dengan teman-teman Kominfo dan BPS untuk melakukan verifikasi. Teman-teman sudah mengisi nanti bisa kami verifikasi. Itu Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan terkait dengan DSSD. Intinya sesuai dengan surat kami sebelumnya, panjenengan dimohon segera mengisi data-data tahun 2023 dan 2024 dalam menu e-walidata sesuai dengan urusan yang panjenengan ambil. Dan harapan kami nanti hari Kamis semuanya sudah selesai, minggu depan sudah bisa selesai. Karena ini juga non sewa Bapak Ibu, karena ini juga proses perencanaan baik 5 tahun maupun RKPD 2026 ini sangat dinamis. Ini juga waktu, ini juga apa ya istilahnya juga mungkin juga cukup dinamis. Sementara mungkin deadline-nya nanti hari Kamis tanggal 8, tapi kalau untuk yang sedikit-sedikit ya kayak inspektorat itu kan cuma sedikit, saya kira ya sok Jumat saya kira wis bar untuk yang inspektorat, sehingga kami juga sudah bisa mulai melakukan verifikasi. Saya kira yang banyak itu kan yang mengampu ini ya, mengampu apa urusan wajib yang layanan dasar ya yang cukup banyak. Kalau yang lain-lain saya kira tidak terlalu banyak. Kalau yang PU, Dinkes, Disdik ini kan tidak terlalu banyak. Itu Bapak Ibu, ini kok mungkin sampai sini ada yang mungkin ingin didiskusikan? Monggo, kami persilakan. Kalau kita lihat di chat ya, kalau di chat ini Dispertan ini nyuwun sewu share tutorial pengisian e-walidata. Atau gini saja ya supaya kita mengingatkan lagi, mungkin Mas Baskoro Mas, mungkin dibuka contoh saja lah, contoh pengisian sebentar aja Mas Baskoro. Ini di sekalian aja supaya kita mengingatkan lagi bagaimana tata cara pengisian menu e-walidatanya. Monggo Mas Bas, di share screen-nya Mas. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah cara mengisikan e-walidata ya. Mungkin teman-teman yang lupa ya, karena udah agak lama ya. Masuknya sama dari sipd.kemendagri.go.id ya, bukan yang RI tapi sipd.kemendagri.go.id. Kemudian setelah muncul menu ini kita pilih yang informasi pembangunan daerah sama dengan yang di perencanaan. Informasi pembangunan daerah, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, kemudian masuk di e-walidata,
Bentar, ini memang kadang-kadang agak lama ya. Supaya kamu cici buri dewe. Pas. Terus tak share main perencanaan juga Wes, video video nih. memang merasa tidak. Iya. Ini kalau siang kadang-kadang memang kayak gini ya, SPD ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian setelah masuk Windows ini, nanti pilih pemerintah daerahnya, Kabupaten Pati. Kemudian user dan passwordnya sudah kami bagikan, sudah dibagikan Mas Baskoro kemarin ya. Jangan pakai yang ini punya kami, ini Kabupaten Pati. Kemudian usernya adalah sesuai dengan penjenengan. Ini kami pakai Bapeda produsen, ini Bapeda ya. Passwordnya nanti dibagikan ke penjenengan masing-masing berbeda. Nah, untuk tahun datanya, ketika penjenengan mau mengisikan 2023, Mas. Berarti tahun datanya adalah tahun 2023. Nah, kemudian masuk. Walaupun ketika kita sudah masuk pun kita bisa mengganti tahunnya juga. Itu saya atau itu malah sudah tetapi kalau jadi peserta bilang lagi Di pas malam balik nih, Bas. tapi kan setahun kemarin saya mengisi era kita bukan teman-teman program apa? Saya diajari Apa? orang teman-teman program. Itu diajarin nih. I'm off. Nah, ini sudah masuk. Ketika ini sudah masuk, pastikan yang di pojok kanan itu adalah penjenengan, ya. Ini Bapeda produsen. Ini kami pinjam akunnya Bapeda. Kemudian setelah penjenengan masuk, penjenengan bekerja di pengumpulan data, di menu pengumpulan data, kemudian menu data di SSD, data SSD ya, data SSD. Memang hari ini informasinya memang sedang agak down ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan nanti pada saat penjenengan mengisi nanti lancar lagi.
Nah, disinilah penjenengan nanti bekerja Bapak Ibu, nanti pilih bidang urusannya. Ini urusan, ini kok urusannya kok akibas. Ini file apa? Ini misalnya perencanaan, karena ini kita Baperida berarti masuk di perencanaan ya. Nanti juga litbang nah, Mbak Marta ini nanti sesuai yang penjelasan ampu. Nanti bisa juga, bisa langsung 2 juga bisa, kalau 1-1 nanti juga bisa. Kemudian tampilkan. Nah ini Bapak Ibu sudah keluar. Nah ini bidang ini sudah sebagian sudah terisi oleh Mbak Marta untuk 2023-nya, nanti 2024-nya nanti ini penjenengan bisa lihat di bawah ini kan setiap variabel data ini ada kaitannya dengan sub kegiatan yang ini, misalnya ada nomenklatur kegiatan. Penjenengan klik nanti ada mendukung sub kegiatan ini, misalnya pembinaan, pemanfaatan data dan informasi perencanaan bangunan perangkat daerah. Artinya ketika apa istilahnya data di DSSD yang terkait dengan sub kegiatan yang ada di bawahnya itu, yang warna oranye itu jenengan belum isi, maka penjenengan nanti belum bisa menggunakan sub kegiatan yang terkait. Ini itu Bapak Ibu. Nanti kita lihat pada saat kita nanti coba jelaskan untuk menu Renstra PD, gitu ya. Nah, penjenengan isi saja langsung, tidak usah di-save, nanti angkanya coba diisi Mas, yang angka 10 itu diganti berapa itu misalnya. Izin Mbak Marta ini tak ganti SD lo, kok tak balik no. Misalnya tak ganti 9 gitu. Diklik di luar, dia sudah langsung tersimpan. Tidak usah menyimpan. Jadi misalnya 24 itu desain Mas. Yang cobain loh. Oh iya 24 ya. Oke. Oke, ini 23 ya. Misalnya ini. Nah, ini langsung terisi. Kemudian yang berikutnya yang disable itu kemarin sudah kita disable, dan kemarin kami sudah minta untuk memastikan bahwa data yang disable adalah data yang terkait bukan urusan kita, kemudian yang tidak terkait dengan sub kegiatan yang akan kita gunakan. Makanya misalnya ini, misalnya yang bahan koordinasi musbang kecamatan, coba diklik sub kegiatannya. Nah ini kan kok di disable. Ini tidak disable. Berarti yang di disable itu tidak perlu diisi karena sudah di disable. Ada beberapa yang di disable oleh Mbak Marta ini. Ingat jadwal cek Mas. Jadi itu ya Bapak Ibu, caranya mengisi gampang, caranya gampang. Mungkin saya ngangel goleki ongkone kan. Caranya gampang. Kemudian kalau penjenengan ingin pindah ke tahun berikutnya, di pojok kiri itu ada tahun. Kiri atas ada tahun 2023, penjenengan pindah ke tahunnya. Misalnya kita mengisi di 2004, kita pindah tahun 2024. Karena ketika penjenengan di tahun 2023, penjenengan tidak akan bisa mengisi di tahun 2024. Demikian sebaliknya, ketika penjenengan mengisi 2020 di tahun 2024, penjenengan tidak bisa mengisi di tahun yang lain. Artinya yang di tahun di atas sesuai dengan isian yang di bawah. Itu ya, Bapak Ibu. Kalau masalah yang short untuk melihat ini, nanti yang kita short bidang urusannya saja. Demikian untuk DSSD, saya kira cukup jelas dan tidak terlalu sulit untuk tata cara pengisian. Mas, Mas Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Mas Bek. Untuk teman-teman kecamatan yang hadir, mungkin kan teman-teman kecamatan ini kan urusannya satu. Nanti khusus untuk teman-teman kecamatan nanti akan kami koordinasikan sendiri oleh bidang PPPD untuk pengisian
DSSD urusan kewilayahan. Itu ya teman-teman kecamatan, nanti pertemuan sekaligus nanti untuk pertemuan dengan kami terkait dengan asistensi Renstra PD, nanti sekaligus kita akan membicarakan terkait hal ini. Monggo kalau ada pertanyaan, ini saya cek di chat. Ini malah ono Bandungan gas, ono duitnya Pak. Tolong di share link YouTube. Oke, nanti pertemuan ini nanti akan ini kami record, nanti akan kami mungkin bisa dilihat lagi. Tapi saya kira kok tidak sulit ya. Kemudian setuju, aku ketinggalan ngikuti. Oke, nanti yang ketinggalan suruh berdiri depan Bu. Tidak bisa masuk aplikasi Pak Beb. Ya, nanti Bu, kalau ini kayaknya down Bu. Hari ini agak down, nanti mudah-mudahan setelah ini lancar. Tadi infonya dari Mas Bas, semua aplikasi SIPD agak down, walaupun tetap bisa diakses. Cukup jelas berarti ya? Saya kira cukup jelas. Kalau sudah jelas, Bapak Ibu, kita pindah ke aplikasi berikutnya, yang masih juga aplikasi SIPD. Ya, dalam rangka ini masih ada kaitannya, dalam rangka untuk nanti pengisian di menu Renstra PD. Ini sekaligus kami sosialisasikan, nanti penjenengan bisa coba juga untuk menu Renstra PD. Ini terus terang karena ini rapat ini di SSC ini karena mendesak baru dengan teman-teman perangkat daerah ini langsung, nanti untuk teman-teman bidang nanti mungkin baru kami sosialisasikan besok hari Jumat, sehingga nanti untuk pertanyaan terkait ini sementara ke kami dulu saja, nanti teman-teman bidang malah kalau penjenengan tanyai malah kami belum tahu. Nanti mungkin teman-teman bidang baru hari Jumat nanti kami sosialisasikan. Untuk sementara kalau ada pertanyaan hari ini sampai hari Jumat nanti bisa ke kami dulu. Oke. Yang terkait dengan menu ini. Masuknya sama Bapak Ibu, kita dari logout dulu Mas Kudri. Masuknya tetap dari SIPD Kemendagri.go.id karena untuk menu Renstra PD ini nanti di SIPD Bangda ya. Sama saja sebenarnya nanti dimarahi Kemendagri kalau membeda-bedakan. Kalau tadi kita milih data perencanaan, sekarang kita masuknya di informasi perencanaan bangunan daerah untuk menu Renstra ya. Masuknya di menu Renstra PD. Ini baru ya mungkin ya. Nanti ya kita buatkan tutorial, tapi ini kita coba kita lihat bersama-sama. Untuk yang user sama password untuk yang menu Renstra PD ini berbeda ya. Kalau yang tadi di SSD tadi belakangnya ada namanya produsen, perangkat daerah kemudian produsen kayak tadi itu Baperida produsen. Kalau yang ini hanya perangkat daerahnya, ini Baperida. Berbeda, intinya berbeda. Nanti untuk user dan passwordnya akan dibagikan juga sama Pak Mas Baskoro untuk ini. Ini kita pinjam lagi tahun periodenya sudah default 2025-2029. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu, sudah masuk di jendela Renstra PD. Kemudian pastikan sebelah kanan adalah perangkat daerah penjenengan, Baperida. Di sini saya ambil pakai contoh Baperida. Kemudian penjenengan bekerjanya di menu Renstra PD. Folder menu Renstra PD.
Kemudian nanti akan muncul apa Mas malah elon-elon. Lomba SSD ini data apa? Alhamdulillah akhirnya terbuka juga. Nah, ini kalau kita pencet range PD, maka kita masuk nanti di rancangan awal. Rancangan awal, kemudian kita mulai dari tujuan, sasaran, dan seterusnya. Kita mulai dari coba dari tujuan ya. Dari tujuan,
Nanti penjenengan mulainya dari tujuan, karena kalau ini kan modelnya cascading. Nanti kalau tujuannya belum diisikan ya nanti ininya belum bisa kita ngisi sasarannya. Demikian juga program kalau nah ini sudah tujuan Renstra. Nanti penjenengan isikan di sini sesuai dengan dengan bidang kemarin. Nah, terus tentu saja ini nanti tujuan ini diisi sesuai dengan Inmendagri. Sesuai dengan Mendagri nanti pilih perangkat daerah. Duh, mulai sama. Satu yang khusus Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bahwa di menu tujuan ini sebenarnya di Inmendagri 2 itu tujuan itu tulisannya di Inmendagri 2 itu hanya apa ya? Disarankan atau direkomendasikan cukup satu saja walaupun dia mengampu beberapa urusan. Kalau di Inmendagri 2 kan arahannya kan per urusan. Tetapi di Inmendagri 2 juga ini juga sudah disampaikan teman-teman bidang saya yakin itu tujuan itu diminta hanya cukup satu saja. Rumusan lengkapnya jika PD mengampu mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini direkomendasikan. Kalimatnya direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki satu tujuan. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap satu dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud, namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu. Artinya kayak misalnya PU ini mengampu 3 urusan ya, urusan PUPR, kemudian pertanahan, 2 atau 3? 2 ya, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan itu berarti kan nanti harus dirumuskan menjadi satu tujuan. Namun untuk sasarannya bisa masing-masing urusan. Saya kira kemarin hasil des dengan teman-teman bidang sudah sama seperti itu. Nih. Nah di menu tujuan ini pun kita hanya diberi satu tujuan sehingga tidak bisa kita untuk mengisi 2 tujuan. Izin untuk kami buka yang pakai BPKAD. Mungkin yang Bapeda ini mungkin ya, agak bermasalah nih saya pakai yang nah ini pertanyaan dari ini saya sembari jawab untuk pertanyaan dari Ibu YYK, Ibu Yayu, Mbak Yuko ini. Untuk masuk menu Renstra menunggu pas dan user kan pelan-pelan Pak biar kami juga coba masuk aplikasi. Sayanya masih loading ini. Oke. Ini nanti Bu, apa namanya? Sosialisasi ini kami record, nanti kami upload di YouTube, nanti bisa di soalnya juga ini lagi lagi apa? Lagi lambat ini SIPD-nya. Saya kira pada Bapeda. Terus sama? Patikap. Nah ya.
Mana yang akan belajar? Itu soal harus gimana, Bos? Kok gini ya Bapak Ibu, ini kok SIPD-nya kok anu ya, lambat sekali ya. Ini malah nanti kita kelamaan. Intinya nanti penjenengan bekerja di menu Renstra PD rancangan awal. Nanti oleh Mas Baskoro nanti akan dibuatkan tutorialnya. Nanti bisa dilihat tahap per tahap kita mengisikan sejak dari tujuan, sasaran, program maupun kegiatan dan subkegiatan. Supaya benar. Lah ya, maksudnya kan sampai dengan bisanya kita sekarang baru sampai dengan nanti biar penjenengan perso sampai dengan setelah kegiatan nanti kita belum bisa masuk ke subkegiatan karena tadi yang kita bicarakan sebelumnya karena kita belum menyelesaikan menu e-walidata. Nanti kalau kita sudah menyelesaikan menu e-walidata, datanya sudah terisi, kemudian sudah kita lakukan penyebarluasan data, nanti kita bisa membuat subkegiatannya. Tapi sementara ini nanti penjenengan sudah bisa mulai dari tujuan, sasaran, sampai dengan program dan kegiatannya sudah bisa dibuat. Harapannya juga Bapak Ibu nanti sebelum ini ya, sebelum forum PD atau nanti sembari penjenengan sambil mengisi DSSD, penjenengan diharapkan juga sudah mulai mengisi menu Renstra PD. Sehingga di tanggal 8 nanti kita sudah bisa menyelesaikan DSSD maupun sudah mengisi sampai ke level kegiatan. Ya. Yang paling penting harapannya sebenarnya yang program ya, program agar bisa dilengkapi pada saat itu. Sehingga nanti pada saat forum PD kan kita sudah punya rincian program baik programnya, kemudian kinerjanya, indikator kinerjanya, targetnya, termasuk indikatif anggarannya untuk setiap tahun. Itu Mas Bas tidak bisa Mas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, nanti untuk yang tata cara pengisian Renstra PD nanti akan kami buatkan tutorialnya saja, nanti akan kami bagikan tutorialnya. Dan itu juga tidak terlalu sulit. Kami kemarin sudah melakukan simulasi
itu tidak terlalu sulit. Nanti tinggal tinggal mengisikan untuk masing-masing level perencanaannya. Mungkin itu Bapak Ibu. Mohon maaf karena SIPD-nya agak error. Sementara yang bisa kami sampaikan itu, monggo kalau masih ada yang mau disampaikan, baik disampaikan secara lisan maupun disampaikan secara tertulis. Monggo, Bu Yayu ini kayaknya nguruk ke kamera, ada yang mau disampaikan kita. Pak, tanya Pak, untuk yang terkait pengisian e-wali data, kami itu kan sudah sampai tahun 24, nggih. Berarti kan diasumsikan sudah lengkap. Halo? Halo? Inspektorat sudah, Mas? Nggih, nggih, Bu. Inspektorat sudah ya? Nggih. Oh Kan ya, berarti nggih. itu Nggih, sudah ya kita yang di e-wali data, sudah, Bu. nggih. Berarti kan nggak ada Ya, masalah. sudah, Bu. Berarti Sudah, kita nggih. bergeser ke Renstra. Betul. Renstra pun itu nanti kita berarti nunggu user sama password untuk masuknya, nggih. Nggih, ini langsung nanti setelah ini kami bagikan untuk Nah, password dan terus user dan passwordnya. yang berikutnya berarti kita kan untuk perencanaan 2025-2029. Betul. 30, Bu. 25-30. Ya, Oke. Terus berarti harus disesuaikan kalau misal ada perubahan indikator kan otomatis harus kita sesuaikan dulu karena itu nanti yang akan kita pakai 5 tahun ke depan ngoten kan. oh iya, betul, 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 betul. Nah, berarti kan harusnya Artinya, kita mm, pripun. harusnya kita gimana, Bu? Harusnya kan berarti kita mematangkan cascading dulu. Baru kita nanti tinggal input kalau memang cascadingnya sudah jadi, sudah fix, itu baru kita tinggal kopas nuangkan ke Renstra, kan ngoten. Ya. Nah, Nggih, terus untuk entry ke Renstranya itu juga dibatasi tanggal berapa, Pak? Karena kan otomatis kami harus koordinasi kan, karena nanti saling keterkaitan antara cascading, Renstra, Renja untuk yang 26-nya, ngoten. Ampun ya, Bu. Itu aja. Nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk di SSD-nya, saya lihat memang inspektorat memang sudah oke, sudah selesai. Tinggal nanti kami minta untuk verifikasi ke teman-teman Diskominfo dan BPS. Nanti sudah selesai berarti. Kemudian terkait entry Renstra ini kan ya nanti kan masih berjalan Ibu ya ini. Entry Renstra ini masih berjalan. Nanti untuk ya ini betul betul tadi yang disampaikan Bu Yayu tadi bahwa yang penjenengan entrikan di SIPD itu adalah eh, hasil cascading, hasil pembahasan penjenengan dengan artinya yang penjenengan entrikan adalah rancangan awal Renstra PD 2025-2029. Walaupun tahun perencanaan sampai 30 ya nanti ya. Tapi judulnya tetap 25-29. Betul itu yang disampaikan Bu Yayu. Tadi asumsi saya kan teman-teman bidang kan sudah mulai saya lihat kan teman-teman bidang sudah mulai mengasistensi penjenengan untuk penyusunan Renstra. Saya kan asumsinya bahwa penjenengan juga sudah proses melakukan penyusunan rancangan awal. Ini kan masih rancangan awal ya, rancangan awal nanti rancangan awal itu yang dimasukkan dalam SIPD. Jadi asumsi saya tadi bahwa penjenengan saat ini sudah menyusun asistensi dengan bidang. Dan saya kira ini nanti juga bisa untuk instrumen penjenengan asistensi sebenarnya. Nanti pada saat asistensi dengan bidang bisa jenengan buka. Artinya umpama ketika ada perubahan pun kan tetap bisa dilakukan di SIPD yang rancangan awal kan masih bisa dilakukan perubahan. Saya kira monggo nanti hasil penyusunan rancangan awal penjenengan yang diasistensi sama bidang-bidang pengampu nanti penjenengan masukkan dalam SIPD. Itu Bu Yayu mungkin penjelasan saya. Mungkin ada yang masih perlu dijelaskan lagi. Cukup?
Untuk batas waktu pengisiannya Pak, enggak. Untuk Maksudnya biar kami untuk bisa lancar. batas waktu ya. Kalau tadi karena asumsi saya ini teman-teman sudah mulai menyusun renstra, ini harapannya kan sebelum forum PD ini sudah bisa masuk ya, sudah masuk di SIPD. Harapannya gitu, sehingga pada saat forum PD kan nanti bisa kita tampilkan di forum PD. Harapannya begitu. Kalau Forum tentatif PD-nya forum PD rencananya tadi tanggal berapa Pak? dalam. Forum PD-nya rencananya tanggal Oh berapa? iya, Karena kemarin bidang kan oke. belum bisa menginfokan. Betul, betul. Tadi ini tentatif ya, tentatif tadi barusan dari Pak Kabit koordinasi dengan DPRD. Tentatif sementara ini untuk forum PD-nya tanggal 14, 15. Sementara. Atau karena ini kan tadi sudah saya sampaikan, Bu, ini kan dinamis sekali. Bisa saja forum PD itu maju, bisa saja mundur. Bisa saja forum PD dilaksanakan di minggu kedua, minggu ke depan, minggu ini nggak saya hitung sebagai Mei ya. Minggu pertama Mei saya hitung minggu depan. Bisa saja minggu depan di tanggal 7-8 atau minggu kedua di tanggal 14-15. Karena banyak sekali libur di bulan Mei itu, Bu. Ini baru kali ini saya sedih, Bu, lihat banyak hari libur itu. Biasanya saya senang gitu. Karena pekerjaan oyak-oyakan gini tapi banyak libur. Tentatif tanggal 7-8 atau 14-15. Sehingga saya berharap segera diisikan terkait dengan DSSD dan Renstra PD-nya. Kalau sudah ada ya, kalau sudah ada. Tadi kan asumsi saya teman-teman sudah mulai menyusun dengan teman-teman bidang. Kan ini juga rancangan awal kan Bu, masih berproses menjadi rancangan, kemudian akan menjadi rancangan akhir. Ini kan masih jalan masih panjang sampai ditetapkan nanti di bulan September. Maksimal tanggal 20 September. 7 bulan sejak pelantikan kepala daerah atau 1 bulan sejak penetapan RPJMD. Atau kalau misalnya RPJMD-nya ditetapkan tanggal 1 Agustus itu ya, penetapan renstranya ya maksimal tanggal 1 September. Demikian, Bu. Oke Pak, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain mungkin ya. Atau nuan pertanyaannya Bu Yayu. Yang lain mungkin? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ini ada enggak pertanyaan di ini ya? Kalau sudah cukup, sesuai janji kami tadi, rapat ini sudah kami rekod, akan kami upload, kemudian untuk tata cara pengisian menu Renstra PD di SIPD, nanti juga akan kami buatkan tutorial, karena berhubung hari ini kan SIPD-nya agak down, nanti akan kami buatkan tutorial, kemudian sesegera mungkin hari ini juga akan kami sampaikan untuk user dan password untuk ini ya, Renstra PD ya, menu Renstra PD. Sekaligus mungkin nanti tadi ada disampaikan teman-teman, tadi ada yang personelnya lain itu nanti kami sampaikan juga untuk ini apa namanya, user sama passwordnya di SSD, mungkin diingatkan lagi. Atau yang user sama password di SSD-nya lupa, ini untuk khusus di SSD, untuk user dan passwordnya di SSD lupa, nanti bisa minta ke Mas Baskoro ya. Untuk grup di SSD kemarin itu namanya kalau nggak salah tadi disampaikan tadi siapa? Saya tadi sampaikan ya. Grup di SSD adalah grup di SSD Kabupaten Pati. Coba dicek di HP-nya masing-masing ya. Nanti saya update lagi untuk grupnya di SSD biar dia up di atas. Demikian Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa segera menyelesaikan tugas ini. Memang tugas kita untuk tahun ini, perencanaan ini sangat padat. Nanti penjenengan juga akan segera diminta untuk perubahan renja. Tapi ya bagaimana lagi, memang kondisi tahun ini memang kita sedang dalam tsunami perencanaan. Demikian Bapak Ibu, harapannya tidak harus tanggal 8. Sebelum tanggal 8 nanti tetap akan terus-menerus kami pantau.
kami laporkan untuk progresnya pengisian DSSD, termasuk untuk pengisian Renstra PD untuk masing-masing perangkat daerah. Nanti akan terus kami laporkan, kami pantau. Harapannya bisa sebelum tanggal 8 bisa sudah ada progres, sudah terselesaikan untuk DSSD, sementara untuk yang Renstra PD sudah ada progres. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.